Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab As-Siyam, kitab tentang puasa. Dan di pertemuan beberapa pekan sudah kita jelaskan beberapa hukum yang terkait tentang puasa, baik itu definisinya, kemudian siapa saja ini wajibkan, kemudian sunnah-sunnahnya, begitu pula terakhir ya tentang pembatal-pembatal puasa. Maka sore hari ini jamaah, pembahasan kita berkaitan tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa dan hukum-hukum seputarnya. Syekh mengatakan, al-muftiruna fi Ramadan ala thalathati aqsam. Jadi orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa ada tiga golongan, tiga keadaan. Yang pertama, qismun yajuzu lahul fitru wa shaum. Yang pertama, orang-orang yang dibolehkan untuk memilih antara berpuasa atau tidak. Yang kedua, qismun yajibu alaihil fitru. Yang kedua, golongan yang diwajibkan untuk tidak puasa. Bahkan kalau puasa yang didapatkan dosa, bukan pahala. Dan yang ketiga, qismun la yajuzu lahul fitru. Dan yang ketiga, golongan yang tidak dibolehkan berbuka. Berarti wajib untuk puasa. Ya, yang pertama masalahnya golongan yang diberikan pilihan. Jadi artinya boleh puasa, boleh tidak. Tetapi nanti pembahasannya mana sih yang lebih afdal, itu saja. Ya. Man yajuzu lahumul fitru was-shaum. Jadi orang-orang yang dibolehkan untuk memilih antara tetap puasa dan tidak. Yang pertama, al-marid. Orang yang sakit. Tapi ingat ya, sakit yang dimaksudkan bukan sakit secara umum. Sakit hati, ya. Sakit apa? Cinta. Ini nggak termasuk ya, ya. Jadi nanti kita lihat ya sakit apa yang dimaksudkan. Beliau mengatakan, al-maradu huwa kullu ma kharaja bihil insanu an haddi sihhati min illatin. Jadi penyakit itu segala kondisi yang mengeluarkan manusia dari batasan sehat disebabkan oleh suatu gangguan atau penyakit. Disebabkan oleh suatu gangguan atau penyakit. Waqad ajma'an ulama ala ibahatil fitri lil maridi fil jumlah. Secara umum, para ulama kita telah sepakat bahwa orang sakit itu dibolehkan untuk tidak puasa. Sepakatnya. Ya. Kemudian thumma idza bari'a qadahu. Lalu ketika sudah sembuh,
maka kewajibannya adalah mengqadha. Walaupun ya memang ada perincian antara sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dan sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau masih diharapkan kesembuhannya, kewajibannya qadha ketika sembuh. Tapi kalau sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya fidyah. Ya, kewajibannya fidyah. Ya. Begitu pula sudah pernah kita singgung ya terkait tentang penyakit, juga ada penyakit terkait hilang ingatan. Kalau hilang ingatannya total, maka sudah bebas syariat. Seperti contoh orang gila, orang tua yang sudah pikun permanen, maka sudah bebas syariat dan tidak ada kewajiban apapun. Puasa tidak wajib, fidyah pun tidak ada. Ya. Tapi kalau pikunnya kadang-kadang masih tetap diwajibkan. Tapi kalau puasa nanti kewajibannya qadha, kewajibannya fidyah seperti itu. Ya, kemudian ikhwan wa akhwati fillah, wal aslu fihi qaulullahi azza wajalla, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, jika memilih untuk tidak puasa, maka ganti di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Begitu pula hadis dari Salamah bin Aqwa. Dia mengatakan, lamma nazarat hadil ayat, ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, maka apa? Bayar fidyah. Dan ini syariat di awal-awal Islam. Jadi antara orang yang mampu puasa dan yang tidak sama saja. Yang mampu pun diberikan dua pilihan. Silakan puasa, kalau tidak ya bayar fidyah. Ini awal-awal Islam, jemaah. Dan syarat puasanya mirip seperti orang-orang Yahudi atau Ahlul Kitab. Jadi puasa sampai maghrib, nanti setelah itu boleh buka, tapi syaratnya ingat, tidak boleh tidur. Kalau tidur, berarti sudah tidak boleh makan. Kenapa? Karena tidak ada sahur. Makanya pembedaan antara puasa kita dengan puasanya mereka itu makan sahur, karena mereka nggak makan sahur. Ini awal-awal Islam. Dan itu masih ada pilihan. Karena yang berat ya, ya. Makanya pernah kejadian seorang sahabat pulang rumah nggak ada makanan, kemudian istrinya cari makanan, pas pulang ternyata sahabat itu sudah tidur, sehingga akhirnya tidak bisa buka, sehingga besoknya harus puasa. Dan ternyata ketika kerja di kebun, di ladang kurmanya, hampir pingsan. Nah, sehingga akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada Nabi, dan ketika itu Nabi belum menjawab sampai turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Ya. Akhirnya semua diwajibkan puasa. Ya. Dan nanti syariatnya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jadi boleh makan minum sampai terbit fajar shadiq. Ya. Kalau awal-awal tidak boleh ya. Ya. Kalau sudah tidur, misalkan belum buka tapi sudah tidur, habis maghrib tidur, sudah nggak boleh buka. Itu awal-awal Islam. Makanya ada pilihan. Mau puasa silakan, kalaupun tidak mau ya silakan bayar fidyah. Ya, akhirnya masalahnya, kana man arada an yuftira wa yaftadi hatta unzilatil ayatul lati ba'daha. Ya. Jadi maka di saat itu
Siapa saja yang ingin berbuka, ia boleh berbuka dan membayar fidyah. Hingga turunlah firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang setelahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, maksudnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib baginya untuk puasa. Jadi lam amr di sini bermakna apa? Wajib. Karena al-aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga ketika itu tidak pilihan kecuali puasa. Tapi memang masih ada orang-orang yang dikecualikan. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar kemudian pilih untuk tidak puasa, maka ganti di hari-hari yang lain. Nah, ini masih diperbolehkan. Ya. Tapi orang-orang yang tidak punya udzur, maka ketika itu ya wajib untuk puasa. Sudah tidak ada pilihan lagi. Nah, tidak boleh kemudian bayar fidyah. Tetapi jamaah sekalian, kata Syekh, walil maridi thalathu halat. Jadi kondisi orang sakit itu ada 3 macam. Kondisi orang sakit itu ada 3 macam. Yang pertama, an yakuna maraduhu yasiran la yata'affaru bis-shaumi wa la yakunul fitru arfaq bihi. Yang pertama, kondisi sakit yang ringan, yang dimana puasa itu tidak ada pengaruhnya, dan tidak puasa pun tidak meringankan baginya. Artinya apa? Tidak ada pengaruh sama sekali. Ya. Di sini disebutkan kazuka miliasi, seperti flu ringan, kemudian sakit kepala ringan, sakit gigi ringan, sariawan, ya. Atau baca masalah masukkan debu, sakit ini. Ini nggak boleh puasa, nggak boleh tidak puasa, tetap wajib puasa, tetap wajib puasa. Ya. Apalagi sakitnya sakit hati, diputus pacar, oh saya sakit ini. Nah, ini nggak ada alasannya masalah, nggak ada kaitannya. Ya. Mau puasa mau tidak, maka tidak ada pengaruhnya. Sehingga ketika itu wajib tetap puasa. Ya. Kalau sakitnya kena sihir, boleh nggak Cam? Jadi lihat ada tidak pengaruhnya dengan puasa, seperti itu. Kalau ada pengaruhnya dan berat misalkan, dan nanti ada perincian seperti itu. Jadi intinya yang pertama jamaah sekalian, kalau sakitnya ringan, tidak ada pengaruhnya dengan puasa tersebut, maka tetap wajib untuk puasa. Ingat, tetap wajib untuk puasa. Kemudian yang kedua, an yazida maraduhu aw yata'akhkhara bur'uhu wa yashqa alaihi shaum lakin la yadurruh. Kondisi yang kedua, sakit yang dengan puasa akan bertambah parah, atau sembuhnya bisa menjadi lambat. Dengan puasa sembuhnya menjadi lambat, atau puasa itu memberatkan baginya tetapi tidak sampai membahayakan. Berat tetapi tidak sampai membahayakan. Fahadha yustahabbu lahul fitru wa yukrahu anhu wa yukrahu lahu shaum. Maka kondisi yang kedua ini dianjurkan untuk tidak puasa. Ya, bahkan makruh untuk puasa. Kalau puasa makruh, tapi tetap sah, tapi makruh. Ya. Jadi afdolnya apa? Tidak puasa.
berat tapi tidak sampai mencelakakan, maka afdolnya tetap puasa. Yang ketiganya Mas Adian, an yashukka alaihi shaum wa yatasabbab fi dhararin qad yufti ilal halak. Kondisi yang ketiga, sakit yang sangat parah, yang dengan nekat puasa bisa menyebabkan bahaya, bahkan bisa celaka atau binasa, bahkan mungkin bisa meninggal. Ya. Fahadha yahrumu alaihi shaum aslan. Maka kondisi yang ketiga ini haram untuk puasa. Kalau nekat kemudian mati, maka dianggap bunuh diri. Ya. Gak boleh jamaah. Ya. Apa dalilnya? Pertama, firman Allah Azza wa Jalla, wa la taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi kalau kemudian tetap nekat dan meninggal, ya berdosa. Ya. Dan kemudian masalahnya, ada pertanyaan di sini. Hal yuftiru sahihun ladhi yakhshal maradu bisyam. Bolehkah orang yang sehat walafiat milih untuk tidak puasa karena khawatir sakit? Boleh nggak ya? Ustaz, saya kalau puasa khawatir sakit ini. Boleh tidak ya Mas Anian? Kita lihat ya rincian. Yubahu lisahihi alladhi yakhshal maradu bisyami an yuftir. Diperbolehkan bagi orang yang sehat walafiat jika khawatir akan jatuh sakit disebabkan ya, dengan puasa, maka silahkan boleh berbuka. Alhamdulillah. Bolehnya Mas ini ya. Kenapa? Li'annahu kal marid alladhi yakhafu ziyadata maradi aw ibta'a bur'ihi bisaw. Karena ia dipersamakan dengan orang yang sakit yang khawatir puasanya akan menambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Jadi boleh, tidak masalah. Tapi ingat ya, Mbak, jangan kemudian dipermudah. Ya. Atau tadi ya dibiasakan dan sebagainya, jangan. Karena ada beberapa kriteria ya, kita jelaskan ya, Mbak. Jadi orang yang sehat artinya dia dibolehkan untuk tidak puasa jika takut sakit ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama jamaah, adanya alasan kuat terkait apa? Hal tersebut. Yang pertama, ada pengalaman sebelumnya. Tiap puasa selalu kambuh asam lambungnya, misalkan. Bahkan pernah pingsan, migrain berlebihan. Ini pernah kejadian. Kemudian yang kedua, ada keterangan dokter terpercaya bahwa puasa itu beresiko. Jenengan kalau puasa kayaknya ini bahaya. Jadi memang ada keterangan dokter yang terpercaya. Kemudian ada tanda-tanda nyata bahwa tubuhnya memang tidak kuat. Misalnya ya, sangat lemah, gejala ya, dehidrasi misalkan dan lain sebagainya. Ini silakan boleh, tidak masalah. Tapi ya masalahnya kalau misalkan hanya berdasarkan dugaan lemah, hanya perasaan takut tanpa alasan. Misal contohnya belum pernah sakit karena puasa, belum pernah nyoba, tapi sudah beralasan, oh, kayaknya kalau saya puasa sakit. Nah, ini nggak bisa aja masalahnya. Begitu pula tidak ada keterangan medis, ya. Hanya sekedar was-was saja. Maka kalau seperti ini tetap tidak dibolehkan. Wajib apa? Wajib puasa. Tapi kalau memang ya, dugaan kuat dan memang ada keterangan dokter dan sudah terbukti seperti itu, maka silakan, tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian masalahnya, ikhwan wa akhwati fillah,
Ya dalilnya ya maaf firman Allah Azza wa Jalla wala taqtulu anfusakum. Ya. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Itu pula firman Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Itu pula firman Allah Azza wa Jalla wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Karena agama kita itu mudah. Inna hadza dina yusrun. Agama kita mudah. Inna hadza dina yusrun. Dan Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan sesuatu, maka silakan kerjakan semampu kalian. Kalau kemudian berat, ya silakan ada solusinya. Boleh tidak puasa, tapi nanti silakan diqadha di hari yang lain. Kalau misalkan sudah tidak mampu, ya silakan bayar fidyah seperti itu. Ini yang pertama. Jadi orang yang sakit maka punya dua pilihan. Ya. Silakan puasa atau tidak. Pembahasan cuma tadi ya, terkait afdol dan tidaknya seperti itu. Ada perinciannya, 3 macam penyakit. Kemudian yang masalah yang kedua, al-musafir. Seseorang dalam kondisi safar. Dan ingat ya, cara orang dianggap safar itu yang tepat kembali kepada anggapan adat istiadat. Jadi kalau adat kita sudah menganggap suatu perjalanan itu dianggap safar, berarti teranggap safar. Contoh misalkan, kalau orang Semarang, dia pergi ke Boyolali, orang tempatan menganggap safar, berarti sudah dianggap safar. Tapi kalau orang tempatan tidak menganggap safar, berarti belum dianggap safar. Tapi kalau kita tidak tahu anggapan masyarakat setempat, maka pendapat yang tepat kembali kepada pendapat yang membatasi dengan jarak. Berapa jamaah? Kurang lebih sekitar 185 kilometer. Kalau kita tidak tahu adat setempat. Tapi kalau tahu silakan berpatokan dengan adat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan jarak perjalanan kita sudah dianggap safar, artinya boleh untuk mengqashar sholat, berarti ketika itu diperbolehkan untuk mengambil rukhsah safar. Dan di antara rukhsah safar, keringanan safar adalah tidak puasa. Cuma nanti diganti di hari yang lain setelah Ramadan. Diganti. Ya jamaah sekalian, yusra'u lil musafiri safaran yuqsaru fihi an yuftir. Jadi seorang musafir yang melakukan suatu perjalanan yang sudah diperbolehkan untuk mengqashar salat untuk tidak puasa. Boleh. Ya. Apa dalilnya? Ya, firman Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi sudah kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin. Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar kemudian pilih untuk tidak puasa, maka ganti di hari-hari yang lain. Tetapi jamaah sekalian, idza shaumal musafiru sahha shaum. Jika orang yang safar dan milih tetap untuk puasa, sepakat puasanya sah. Sah jamaah. Dhahaba jamaahiru sahabati wat tabi'in wal a'immatil arba'ah ila anna shaum fi safari sahihun mujzi. Jadi mayoritas sahabat, kemudian tabi'in, kemudian al-a'immatul arba'ah, imam yang 4. Mereka berpendapat bahwa berpuasa dalam kondisi safar itu sah dan sudah mencukupi atau menggugurkan kewajiban. Sehingga tidak perlu kemudian dikotok. Ini pendapat jumhur ya, dari kalangan sahabat tabi'in. Ya. Wa ruya an Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum wa huwa madhhabu Ibnu Hazm annahu ghairu sahih. Tapi ada pendapat yang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar,
Dan ini madhab Ibnu Hazm, bahwa orang yang safar ketika dia nekat puasa tidak sah. Gak sah jamaah. Ustaz saya kuat. Madhab Zuhiri mengatakan tidak sah. Berarti jamaah mendingan puasa atau tidak? Tidak puasa. Ini pendapat sebagian para ulama. Jadi mengatakan kalau nekat puasa dalam kondisi safar dianggap tidak sah. Ya. Wa yajibul qadha 'alal musafiri in shoma fi safari. Dan wajib untuk mengqadha ketika nekat untuk puasa dalam kondisi safar, ya, di hari-hari yang lain. Ya. Begitu pula jamaah yin, kata Syekh, warawal qaula bi karahati. Ada pendapat yang lain mengatakan apa? Makruh saja. Jadi ada 3 pendapatnya. Boleh dan sah, haram, tidak sah. Kemudian ketiga apa? Makruh, dibenci. Tapi puasanya sah. Ya, puasanya sah. Tetapi jamaah sekalian, wa madhabul jamahir aqwa. Pendapat jumhur lebih kuat. Apa jamaah? Pendapat yang mengatakan diperbolehkan dan puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Dan ini wallahu taala a'lam bishawab, pendapat yang kuat. Ya. Sehingga nanti perbedaannya hanya terkait afdal dan tidaknya saja. Ya. Halil afdalu lil musafir as-saumu awil fitr. Manakah yang lebih afdal, lebih utama bagi seorang musafir untuk tetap puasa atau tidak? Ikhtalafa ahli ilmi fi dzalika. Para ulama kita telah berbeda pendapat terkait masalah ini. Wa tahqiqu fil mas'alah, dan pendapat yang tepat dalam masalah ini, wa huwa alladhi tajtami'u alaihi nusus, dan inilah yang terhimpun dari nas-nas yang ada, an yuqal inna lil musafir salasa halat. Ya, jadi pendapat yang tepat adalah pendapat yang memperinci bahwa kondisi musafir itu ada 3 macam. Kondisi musafir itu ada 3 macam. Yang pertama jamaah sekalian, an yashqa alaihi shaum aw ya'uqahu an fi'li khairin. Yang pertama, jika puasa itu memberatkannya atau menghalanginya dari berbuat kebaikan. Orang safar, tapi dengan tetap puasa jadi malas zikir, malas baca Quran, malas senyum karena lapar misalkan. Ya. Dan ya, mungkin berat ya masalahnya, mungkin berat. Ya. Maka ketika itu berbuka jauh lebih afdol. Berbuka itu lebih utama. Kalau memang berat. Wa min hadza fi hadis Jabirin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rujulan qad dhullila alaih. Dalilnya jamaah sekalian, hadis dari Jabir. Ia pernah mengatakan dahulu Rasulullah dan dalam sebuah perjalanan, lalu beliau melihat kerumunan orang dan ada seorang laki-laki yang diberi naungan, ya, yang hampir pingsan, ya, karena kepanasan atau pingsan, ya. Faqala, kemudian Nabi bertanya, mahadza, ada apa ini? Kalau kemudian mereka menjawab, shaim ya Nabi, ini orang lagi puasa ya Nabi. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah dia bersabda, lisa minal birri as-saumu fi safari. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam kondisi safar. Ya. Ini kata Nabi. Begitu pula hadis dari Anas, beliau pernah mengatakan, kunna ma'a Rasulillah, kami pernah safar bersama Rasulullah. Fa minna shaimu wa minnal muftir. Di antara kami ada yang tetap puasa dan ada juga yang buka. Qala, kemudian fanazalna manzilan fi yaumin har. Lalu kami berhenti di suatu tempat pada hari yang sangat panas. Aktsaruna dzillan sahibul kisah. Orang yang paling banyak mendapatkan naungan di antara kami adalah pemilik kain.
Wa minna man yattaqi syamsa biyadihi. Sementara yang lain ada yang berlindung dengan apa? Tangannya, karena nggak ada kain, saking panasnya. Qala, kemudian ia menceritakan fa saqatu suwam wa qaman muftirun. Maka orang-orang yang berpuasa bertumbangan, mereka lemah. Wa qaman muftirun, sedangkan orang-orang yang berbuka mereka bangkit bekerja. Fa darabul abniyah wa saqaw rikab. Jadi mereka mendirikan tenda dan memberi minum hewan tunggangan. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Orang-orang yang berbuka hari ini telah memborong seluruh pahala. Dipuji oleh Nabi. Yang buka malah dipuji. Tapi ya tadi tidak menyalahkannya, tetap puasa. Memang sah, tapi enggak afdal. Tapi mafdun, jamaah saliyah. Maka ketika safar itu memberatkan, yang terbaik adalah berbuka. Ustaz, tapi saya kuat, walaupun dengan susah payah. Jawabannya sah puasanya, tapi ingat, pahalanya sedikit. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, yang saya singgung, pahala sedikit dan banyak itu kembali ke dalil, jemaah, bukan ke selera kita. Kalau menurut hawa nafsu kita, amalan yang berat berarti pahalanya besar, yang ringan berarti kecil. Ternyata dalam syariat kita itu tidak seperti itu. Belum tentu yang berat itu pahalanya besar, itu pula belum tentu yang ringan pahalanya kecil, belum tentu. Tapi berat, besar dan sedikitnya pahala kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil. Ya. Yang sering saya sampaikan seperti apa orang tahajud. Ya. Satunya tidur kemudian sepertiga malam bangun. Dengan satunya dari isya sholat terus sampai subuh. Tidak tidur. Maka yang tidur dulu itu jauh lebih afdol daripada yang tidak tidur. Ya. Begitu pula jamaah sekalian. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi wa kanu fi ghazwah. Bahwasanya Nabi bersabda kepada para sahabatnya saat itu sedang dalam sebuah peperangan. Innakum musbihul aduwi qad. Ya. Innakum musbihul aduwi qad. Wal fitru aqwalakum. Semuanya kalian akan menghadapi musuh di hari besok. Maka tidak berpuasa itu lebih menguatkan bagi kalian. Nah, sehingga yang pertama, kalau berat maka berbuka jauh lebih afdal. Yang kedua, alla yashqa alaihi shaum wa la ya'uqahu an fi'lil khairi fal aula lahu siyam. Kondisi yang kedua, apabila puasa tidak memberatkannya dan tidak pula menghalanginya dari berbuat kebaikan, maka yang lebih utama adalah tetap puasa. Contoh safarnya dari Semarang, naiknya pesawat ke Jakarta, berapa menit jamaah? Mungkin 1 jam atau bahkan mungkin kurang. Ya, ada AC-nya lagi, jadi nggak ada pengaruhnya. Ya, makanya seperti ini yang afdol tetap puasa. Yang afdol tetap puasa. Li'umumi qaulihi azza wa jalla, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairun lakum. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Ini juga mencakup orang yang safar kalau tidak berat. Begitu pula sebuah hadis dari Abu Darda, beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi. Kami pernah keluar bersama Nabi dalam sebagian safar. Di hari yang cukup panas. Di hari yang cukup panas. Hatta yadu ar-rajulu yadahu ala ra'sih fi syiddatil har. Hingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabi wa ibni Rawahah. Ya. Dan tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Nabi dan Ibnu Rawahah. Ya. Jadi di sini Nabi tetap puasa. Ibnu Rawahah juga sama. Karena memang kuat. Adapun yang tidak kuat kembali ke tadi.
afdolnya tidak puasa. Begitu pula dari Ibunda Aisyah bahwasanya Hamzah ibn Amr al-Aslami dia pernah bertanya kepada Nabi, "A'asumu fis safar?" Bolehkah wahai Rasul aku berpuasa ketika safar? Karena dia itu orang yang suka puasa. Maka Nabi mengatakan, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Jika kamu mau silakan puasa, tapi kalau tidak pun silakan buka. Tidak masalah. Sehingga di sini ada pilihan. Tapi bagi orang-orang yang mampu, maka afdolnya tetap puasa. Kenapa? Wali anna saum idza lam yakun fihi masyaqqah asra'u fi ibra'iz zimmah wa ashalu 'alal mukallafi ghaliban an yasuma ma'an nasi min an yaqiya wan nasu muftirun. Hal ini masalah dikarenakan puasa selama tidak menyulitkan lebih cepat untuk menggugurkan kewajiban. Dan biasanya lebih mudah bagi seorang mukallaf untuk berpuasa bersama orang yang ketika itu banyak berpuasa daripada ia harus mengqadha di saat orang-orang tidak puasa. Ya, dia kuat. Pilih tidak puasa. Akhirnya pas ngodok banyak orang nggak puasa malah berat jemaah. Jadi artinya ketika pas safar tersebut kok tidak berat dan dia mampu afdolnya puasa. Afdolnya puasa. Kemudian yang ketiga, an yashqa alaihi shaum masyaqqatan syadidah ghairu muhtamilatin qad tufti ilal halak. Kondisi yang ketiga, apabila puasa itu sangat memberatkan hingga bisa mengantarkan kepada kebinasaan, maka dalam kondisi seperti ini wajib untuk tidak puasa dan haram berpuasa. Bayangkan, ada puasa yang haram, diantaranya ini puasa kalau menyebabkan apa? Celaka. Ini juga isyarat bagi kita jamaah sekalian bahwa tidak dibenarkan ya, menjadikan ibadah sebagai hujah padahal mencelakakan orang. Itu nggak boleh. Wah, anak lagi ibadah. Tapi kalau mencelakakan nggak boleh jamaah. Jangankan mencelakakan, mengganggu orang saja nggak boleh. Antum nyetel murotal, ya, siang hari tetangganya lagi tidur, boleh tidak? Nggak boleh. Baca Quran keras-keras, satunya lagi sholat sunnah, nggak boleh jamaah. Apalagi kalau sampai membinasakan, ini bisa haram, ya bisa haram. Kemudian masalahnya, kama fi hadis Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fath ila Makkah fasara hatta balagu Qura'an qamin wa shaman nas. Sebagaimana hadis dari Jabir bahwasanya Rasulullah keluar menuju Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah. Tahun berapa jemaah? 8 Hijriah. Ya. Kemudian ditaklukkan sehingga ketika itu orang-orang kafir Quraisy yang memang sudah mendambakan masuk Islam dengan apa? Dalam mereka menggantungkan, oh Nabi, benar Nabi akan mengalahkan kaumnya. Ternyata benar, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi ada orang-orang yang nggak mau, sehingga mereka lari ke Hunain, ya, bergabung dengan orang-orang kafir yang lain. Sampai akhirnya berita itu sampai ke Nabi, sehingga Nabi mengutus kurang lebih 12.000 pasukan. 10.000 dari Muhajirin dan Ansor, 2.000 orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Yang singkat cerita di tengah perjalanan melihat apa ya, pohon bidara. Kemudian mereka minta apa? Agar dijadikan sebagai pohon keberkahan. Akhirnya Nabi marah. Karena ya tadi orang ini baru masuk Islam, karena nggak tahu. Lihat orang kafir punya pohon keramat untuk menggantungkan senjata, akhirnya mereka minta. Tapi ketika itu masih diberikan udzur karena hanya permintaan, belum perbuatan, dan mereka juga baru masuk Islam seperti itu. Ya masalihin wa fillah. Beliau terus berjalan hingga sampai ke daerah Qura al-Ghamim.
dan orang-orang pun ikut berpuasa. Thumma da'a bi qadahin min ma'in. Kemudian beliau meminta segelas air. Farafa'ahu hatta nadhara nasu ilaih. Maka Nabi mengangkat gelas tersebut setinggi-tingginya hingga orang-orang melihat ke arahnya. Kemudian beliau meminumnya. Ini kira-kira Nabi minumnya berdiri atau tidak, coba? Allah alam ya, nggak ada keterangan jelasnya. Tapi hukum minum berdiri boleh tidak? Silang pendapat. Sebenarnya mengatakan boleh. Berhujjah dengan bolehnya minum zam-zam dengan berdiri. Tapi yang tepat boleh. Lil hajah boleh. Kalau ada kebutuhan. Tapi kalau tanpa ada kebutuhan, yang terbaik duduk seperti itu. Kemudian masalahnya, karena memang ada hadisnya, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Ya. Maka dia mengatakan, ya, kalau setelanjut muntahkan seperti itu. Tapi itu memang salah pendapat di kalangan para ulama kita. Tapi yang tepat tadi boleh kalau ada hajat. Contoh misalkan antum diundang resepsi nggak ada kursinya, boleh kami minum berdiri jamaah? Atau jongkok? Jongkok nggak enak ya. Kalau bisa nyari tempat untuk duduk nyari. Kalau tidak ada ya tadi, kalau emang lil hajah, maka sebagian ulama kita membolehkan. Kemudian masalahnya, qila lahu ba'da dzalika, disampaikan kepada beliau setelah itu, inna ba'dun nasi qad shoma. Sungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ulaikal usah. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat. Jadi dianggap telah berbuat maksiat. Bukan dapat pahala, dapat dosa jemaah. Ya. Jadi kalau bisa mencelakakan, maka yang afdal, bahkan wajib ya, yang wajib adalah tidak puasa. Ya. Sekarang yang masalahnya, waktu jawazil fitri lil musafir. Kapan sih seseorang dibolehkan untuk langsung makan ketika ingin safar? Misal kita ingin safar ke Jakarta. Semenjak kapan kita dibolehkan untuk berbuka? Ya, kita lihat. Fi waqti jawazil fitri lil musafiri akhwat. Terdapat beberapa keadaan mengenai diperbolehkannya berbuka bagi musafir. Yang pertama, an yabda as-safaru qabla al-fajri. Yang pertama, perjalanan itu dimulai sebelum fajar. Artinya apa? Sebelum subuh sudah berangkat. Ya. Atau yatlu a'anihil fajru wa huwa musafirun. Atau fajar telah terbit sementara ia sudah dalam status musafir. Ya. Wa huwa musafir wa yanwi al-fitr, dan ia berniat untuk tidak puasa. Fa yajuzu lahul fitru ijma'an. Maka kondisi seperti ini ya jelas boleh untuk tidak apa? Puasa. Ijma' sepakat. Kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi musafir ketika apa? Terbit fajar shadiq. Ya maka boleh silakan makan. Kenapa? Li'annahu mutassifun bisafari inda wujubi sababil wujub. Ya. Karena ia telah menyandang status musafir saat munculnya sebab kewajiban puasa. Terbit fajar shadiq, ini sudah safar. Maka boleh untuk tidak puasa. Kondisi yang kedua, an yunsi as-safaru ba'dal fajri. Kondisi yang kedua, ia baru memulai perjalanannya setelah terbit fajar shadiq. Niat, tapi berangkatnya jam 7 nanti. Berangkatnya jam 8 nanti. Bolehkah untuk berbuka sebelum dia berangkat? Masih di rumah, makan pagi-pagi. Ya. Boleh tidak jamaah? Kita lihat. Fadhahabal jumhur. Ya. Jumhur ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, ila anhu la yubahu lahul fitru dzalikal yaum. Mereka berpendapat tidak diperbolehkan berbuka pada hari tersebut. Berarti apa? Harus puasa. Harus puasa. Yang pernah buka harus puasa. Wa wajhu dzalika, alasannya
Inna shaum ibadatun takhtalifu bin hadari wa safar. Bahwa puasa itu merupakan ibadah yang hukumnya berbeda antara saat menetap dan saat safar. Fa idza tama'a fiha ghalaba hukmul hadari kas-shalah. Maka apabila keduanya berkumpul, hukum menetap itu lebih diunggulkan. Sebagaimana dalam permasalahan sholat. Sebagaimana dalam permasalahan sholat. Dia belum pergi. Ya sudah berarti sempurna. Tidak boleh kemudian kosong. Karena masih di rumah seperti itu. Tetapi jamaah sekalian, ada ulama yang lain yang mengatakan, ya, wa dhahaba Ishaq, Ahmad wa Ishaq wal Hasan. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Ya. Apa jamaah sekalian? Boleh berbuka di hari tersebut. Boleh. Semenjak kapan? Bolehkah sebelum berangkat? Pendapat ini mengatakan boleh. Masih di rumah, belum pergi, masih sudah boleh. Sudah boleh. Mereka berhujjat dengan keumuman ayat tadi. Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini jadikan hujjah, ya. Itu adalah hadis dari Jabir, ya, yang telah lewat. Nabi keluar, ya, ke Makkah, kemudian ke Mekah, ya, ketika Fathul Mekah, kemudian beliau membatalkan. Beliau membatalkan. Oh, berarti boleh untuk tidak puasa, ya. Dan sejenisnya hadis dari Ibnu Abbas, "Tsumma da'a bima'in fa rafa'ahu ila yadihi liyarahu an-nasu fa aftara hatta qadima Makkah wa dzalika fi Ramadan." Ya. Sama, ya, Nabi di tengah perjalanan beliau berbuka seperti itu. Itu boleh jemaah sekalian dikuatkan, ya. Hadis dari Muhammad bin Ka'ab, ya. Dia mengatakan, "Ataitu fi Ramadan Anas ibn Malik." Saya pernah mendatangi Anas bin Malik pada bulan Ramadan. Ya, wa huwa yuridu safaran. Dan beliau ketika itu ingin melakukan safar. Wa qad ruhilat lahu rahilatu. Ya, hewan tunggangannya telah disiapkan untuk dirinya. Wa laysa siyabu safari fada'a biqadahin fa akala faqultu lahu sunnah, ya. Faqala sunnah tsumma raqiba. Jadi hewan tunggangannya sudah disiapkan untuknya, ya. Dan ia telah mengenakan pakaian safar, tapi belum pergi, ya, belum pergi. Lalu ia meminta makanan dan memakannya. Lalu aku bertanya, apakah ini sunnah? Maka ia menjawab, iya sunnah. Kemudian ia berangkat menunggangi kendaraannya. Nah, jadi ini dalil bahwasanya boleh-boleh saja sebelum perjalanan sudah makan dari rumah. Ya. Bulat jamaah sekalian, ada dalil yang lain, tapi ingat tanbih, catatan. Ya. Fil hadisainil akhiraini dalilun ala anna lil musafiri an yuftira qabla khurujihi fil mawdi alladhi arada safara minhu. Pada dua hadis terakhir terdapat dalil bahwa seorang musafir diperbolehkan berbuka sebelum keluar dari tempat, ya, tinggalnya. Ibnu Arabi beliau mengatakan, adapun hadis dari Anas adalah sahih, yang konsekuensinya menunjukkan diperbolehkannya berbuka puasa bersamaan dengan kesiapan melakukan safar. Ya, ini pendapat yang tepat. Tetapi ingat, jumhur ulama tidak membolehkan kecuali tatkala kita sudah pergi. Nah, sehingga walau alam jamaah sekalian, pendapat yang kuat boleh, tapi untuk kehati-hatian. Kalau bisa ya, setelah keluar baru buka. Khawatir gini, sudah benar niat safar, ternyata nggak jadi jamaah. Atau udah makan 3 piring, ternyata nggak jadi safar. Ini kan masalah nanti. Ya. Jadi untuk kehati-hatian, kalau bisa keluar dulu, sudah melewati misalkan batas kampung, silakan antum makan. Ya. Tapi kalau masih di rumah, kalau bisa niat puasa dulu. Niat puasa dulu. Perkara kemudian ketika antum sudah berjalan kok berat, silakan buka, tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Kemudian jamaahnya yang terakhir, yang ketiga, an yanwi shauma wa huwal musafiru thumma yabda'u lahu an yuftir. Ya. Kondisi yang ketiga, seorang yang berniat puasa dalam keadaan sedang safar, kemudian terdetik di dalam hatinya
untuk berbuka, maka ini diperbolehkan. Ya. Jadi antum memang niatnya puasa, tapi ketika sudah berjalan, di tengah perjalanan berat, akhirnya apa? Dibatalkan. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Ya. Ya, kemudian masalahnya terputusnya rukhsah safar itu, ya, saya singkat. Yang pertama, niat mukim, ya, atau durasinya menetap. Jadi gini, kalau antum ingin safar ke Jakarta, kalau hanya 4 hari ke bawah, sesampainya ke Jakarta kita masih dihukumi musafir. Berarti masih boleh mengambil rukhsah safar. Tapi kalau niatnya 5 hari ke atas, sesampainya di Jakarta kita sudah tidak dianggap musafir. Ya. Sehingga apa? Ketika sampai Jakarta harus puasa. Harus puasa. Begitu lagi nih jamaah, ketika kita sudah sampai ke kampung halaman, maka ketika itu jamaah tidak boleh mengambil rukhsah safar. Artinya kalau sampainya malam hari berarti pagi harinya harus puasa. Harus puasa. Begitu lagi nih, orang yang punya 2 rumah. Di Semarang satu, di Bandung satu. Dua-duanya tempat tinggal menetapnya. Di Bandung istrinya, di Semarang rumah tinggal karena kerja. Tapi dua-duanya memang rumah menetap jamaah. Berarti ketika di Semarang bukan musafir, ketika di Bandung bukan musafir. Tapi kalau dia punya 2 rumah, tempat menetapnya di Semarang, di Bandung hanya tempat singgah, maka ketika sampai di Bandung tetap musafir. Selagi safarnya tidak melebihi 5 hari, hanya 4 hari ke bawah. Tapi kalau ingat 2 rumah itu menjadi tempat tinggal aslinya, berarti selama di 2 rumah itu bukan dianggap musafir. Nah, dalilnya dulu Nabi ketika ke Mekah atau sahabat yang pergi ke Mekah tetap mengkosor. Kenapa? Karena sudah tidak menjadi tempat tinggalnya. Walaupun di saat di sana ada tanahnya, ada rumahnya, tapi sudah bukan tempat tinggalnya lagi. Tapi kalau dua-duanya menjadi tempat tinggalnya, maka berarti dihukumi ya bukan musafir di 2 rumah tersebut seperti itu. Iya, Allah taala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, ini baru 2 jamaah. Orang yang sakit dan musafir. Ya. Ini ada lagi ya. Ada apa? Orang tua sepuh, ya. Kemudian sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, wanita hamil dan menyusui. Ya. Ini juga sama ada pilihannya untuk tidak puasa. Dan cuma memang nanti kewajibannya apa? Ada yang qadha, ada yang fidyah seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah sampai sisi tanya jawab. Barangkali ada Iwan dulu yang mau tanya. Assalamualaikum. Fadhal. Nah, amin amin. Nah, warahmatullahi. Amin. Nah, silakan. Nah. Seseorang masuk masjid dan dalam kondisi belum sholat isya. Dapat Allah di masjid itu terawihnya dengan 4 rakaat 1 kali salam. Nah, ketika orang ini terlambat, dia rencanakan kalau yang terawihnya 2 rakaat 1 kali salam kan bisa menambah lagi 2 rakaat kita. Ya. Dapat Allah ketika dia berencana mau tahiyat awal, ternyata ibunya naik lagi untuk rakaat 3. Akhirnya setelah imam salam, beliau ini sujud sahwi untuk menggantikan tahiyat awalnya yang terlewat. Setelah salam sebelum salam? Setelah salam, karena Rasulullah belum tahu hukum kerjanya sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah sholat isyanya sah atau jika tidak sah apa yang harus
dilakukan sudah mendapati posisi seperti itu lagi. Ya, wa fikum barakallah. Ya jamaah sekalian, ketika seorang datang ke masjid kemudian imam sedang melakukan sholat tarawih. Kebetulan tarawihnya 4 rakaat tanpa tasyahud pertama. Bolehkah makmum yang belum sholat isya dia bermakmum kepada imam yang sholat tarawihnya 4 rakaat tapi tanpa tasyahud awal? Jawabannya boleh, tidak masalah. Terus nanti ketika imam berdiri, terus bagaimana dengan makmum yang ikut berdiri? Kenapa? Karena tasyahud awal itu sunnah tidak jamaah? Wajib. Menurut sebagian para ulama. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan sunnah. Tapi pun kalau kita ikut pendapat yang mengatakan wajib, kalau imam tidak melakukan, ya, tidak melakukan, baik itu lupa, apalagi memang meyakini tidak disyariatkan, misalkan, maka makmum tetap berdiri, tidak perlu kemudian melakukan tasyahud yang pertama sendiri, nggak perlu. Ya. Terus apakah kemudian disyariatkan bagi makmum untuk sujud sahwi sendiri? Ya. Misalkan tidak jamaah. Ya. Jawabannya gini, kalau dalam artian makmum bukan makmum yang masbuk, bukan makmum yang masbuk, maka tidak perlu sujud sahwi. Kecuali kalau dia masbuk, maka silakan sujud sahwi sendiri. Tapi ini kan dia nggak masbuk. Dia berdirinya pun karena ikut apa? Ikut imam. Imamnya tidak tasyahud awal. Dan dia bukan apa? Makmum yang masbuk. Tapi tadi si makmum tadi sudah sujud sahwi, sah tidak? Ya sah. Ya. Karena memang belum tahu apa hukumnya seperti itu. Nah, sehingga tidak masalah dan insya Allah sholatnya juga sah. Itu pun lagi nih, sebagian ulama kita ada yang memang salah pendapat coba. Boleh kalau imamnya 2 rakaat, boleh tidak coba? Imamnya 2 rakaat, salam kemudian setelah itu makmum menyempurnakan sendiri, boleh tidak? Boleh, ya tidak masalah. Itu pula ketika imamnya 4 rakaat tanpa tasyahud awal tetap dibolehkan. Dan jika makmum bukan makmum yang masbuk, maka tidak perlu untuk sujud sahwi seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dalam rahmatnya. Amin. Ana seorang RT yang sedang menyusui balita 1 tahun dan sedang tidak berpuasa karena jika puasa kadang asam lambung atau darah rendah kambuh. Kemudian jika saya sholat tarawih, apakah pahala akan didapat walaupun sedang tidak berpuasa? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Dia nggak puasa, Ya, tapi ikut tarawih. ikut tarawih ya. Ya, pertanyaannya apakah Apakah tarawihnya? dapat pahala dari tarawih tersebut? Apakah dapat pahala dari sholat tarawih tadi? Ya. Ya, jamaah sekalian, ada orang yang tidak puasa karena sakit lambung. Ya. Tapi malamnya ikut tarawih. Pertanyaan sah tidak tarawih? Ya sah. Nggak ada kaitannya dengan apa tidak puasa. Karena dia nggak puasa, memang ada alasan udzur syar'i, karena misalkan mah tadi, ya, maka silakan tidak puasa. Cuma nanti gantinya kalau lagi masih mampu silakan qadha. Kalau sudah tidak mampu silakan fidyah seperti itu. Adapun terkait tentang tarawihnya, maka selagi rukun dan syarat kemudian wajibnya terpenuhi, ya hukumnya apa? Sah seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian karena gara-gara nggak puasa akhirnya nggak tarawih. Ya, tetap tarawih. Ya tetap apa tarawih seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, Ya. kalau sudah dapat kabar nanti malam besok kita mau safar gitu, berarti perlu sahur nggak Ustaz? Ya, kalau seandainya misalkan besok mau safar. Ya, dikabarin besok safar. Iya. Besok mau safar. Apa kemudian perlu untuk tidak puasa atau boleh untuk tidak puasa sebelum safar? Ya. Misalkan. Ya tadi kembali kepada sedang pendapat di kalangan para ulama kita. Kalau ikut pendapat Syekhul Islam, beliau membolehkan. Walaupun belum melakukan perjalanan, tapi sudah niat. Sahur. Hah? Sahur berarti.
boleh nggak puasa. Tapi kalau jumhur mengatakan harus puasa. Jelas? Ya. Dan kata Syekh, pendapat yang kuat boleh nggak puasa. Karena memang dia niat safar. Jadi nggak usah sahur ya. Ya. Ya karena sudah niat nggak puasa, ya nggak perlu sahur. Cuma kalau gini, kalau untuk kehati-hatian, ikut pendapat jumhur. Artinya apa? Puasa, sahur. Barangkali ya khawatirnya tadi nggak jadi seperti itu. Tapi nah, kalau memang kita dalam artian ikut pendapat yang paling kuat, memang pendapat Syekhul Islam kuat. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bisa bertanya, manakah yang lebih utama, tetap berpuasa saat sudah mudik atau safar di lingkungan yang mayoritas ikut lebaran 1 hari lebih awal dari pemerintah, atau mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa dan ikut makan-makan saat mayoritas sudah lebaran lalu melakukan kontrol di hari lain? Secara fisik kami mampu untuk berpuasa. Jazakallahu khairan. nah ini permasalahannya pemerintah apa tadi? Lebih lama lebih. Jadi tiba di kampung halaman yang kebetulan Beda dengan pemerintah. beda dalam satu Terus hari. masalahnya lebaran. Ya lebarannya ikut masih menggunakan puasa atau mengikuti Pemerintahnya lebih dulu atau lebih lama. oh. Ya, jadi masalian hukum asalnya puasa dan lebaran itu bi ru'yatil hilal, ingat ya. Dengan melihat apa? Hilal. Kalau 1 Ramadan cukup dengan persaksian 1 orang. Tapi kalau Syawal minimalnya 2 orang. Ini hukum asal. Tapi ketika terjadi silang pendapat di suatu negara misalkan, ya, maka kaidahnya jamaah dalam hadis disebutkan bahwasanya as-saumu yauma yuftirun. Yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Jadi puasa itu ketika orang-orang sedang puasa. Idul Fitri juga sama, ketika orang-orang sedang sedang apa? Idul Fitri. Maka Syekhul Islam berhujjah dengan hadis ini, dia mengatakan bahwasannya berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa puasa dan lebaran termasuk Idul Adha itu berbarengan dengan pemerintah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa puasa bersamaan dengan mayoritas kecuali kalau ikut ketetapan pemerintah. Sehingga ingat, kalau terjadi khilaf, ingat hukmul hakimu yarfa'ul khilaf. Hukum hakim itu mengangkat silang pendapat. Itu yang tepat. Sehingga apakah kemudian boleh kita inisiatif jadi tetap buka karena lebih cepat di kampung, tapi lebarannya ikut pemerintah? Ya tidak, jangan masalahnya. Jadi kalau memang sudah komitmen pendapat yang kuat, pendapat ikut pemerintah, ya sudah puasa. Ya, puasa aja. Nanti lebarannya apa? Ya dengan pemerintah seperti itu. Ya. Tapi kalau kemudian misalkan dia pilih buka, boleh tidak coba? Pertanyaan, buka itu tanpa udzur nggak boleh. Ini udzurnya apa? Udzurnya malu. Malu itu udzur tidak jamaah? Enggak, bukan udzur. Ya. Nanti kembali hukumnya kepada apa? Meninggalkan puasa tanpa udzur bolehkah diqadha? Sebagian ulama kita mengatakan tidak boleh. Kewajibannya adalah tobat kepada Allah. Karena dianggap meninggalkan syariat tanpa udzur. Sehingga yang tepat tidak boleh berbuka jika tanpa alasan syar'i. Tetap wajib puasa dan wajib nanti berlebaran bersama dengan pemerintah seperti itu. Ya. Walaupun ingat jamaah tidak perlu kemudian kita menyalahkan yang lebih awal. Karena pemerintah juga tidak menyalahkan. Cuma ingat, kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Bukan berdasarkan hawa nafsu yang enak. Pokoknya enak lebih cepat ini. Ya. Kalau apa? Puasanya milih akhir. Ikut pemerintah. Lebarannya ikutnya cepat. Nah, ini hawa nafsu namanya jamaah saliyah. Ya. Jadi harus komitmen dengan pendapat yang kuat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Izin tanya Ustaz. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait penentuan puasa atau hari raya Ustaz. Jadi kan selayaknya sholat
zaman sekarang itu kan kita sudah tidak melihat matahari, Ustadz. Ya. Apakah itu juga berlaku di puasa, Ustadz? Kita dengan teknologi yang ada mungkin kita sudah bisa menghitung waktu puasanya tanpa harus melihat bulan, Ustadz. Nah, Jazakallah khair. ya jemaah sekalian, ada perbedaan antara menetapkan satu Ramadan dengan menetapkan masuknya waktu sholat. Karena menetapkan masuknya tanggal itu ataupun bulan, Nabi mengkaitkan dengan apa? Ru'yah. As-saumu ya, bi ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi. Jadi puasalah ketika melihat apa? Hilal. Ru'yah. Jadi dengan apa? Melihat. Beda dengan menentukan masuknya waktu sholat. Nabi mengkaitkan dengan apa? Perkiraan. Contoh, kita dibolehkan sholat syuruk itu kapan jamaah? Ketika matahari naik kodro seukuran setinggi satu tombak. Itu kira-kira pasti atau kira-kira? Pasti. Pasti atau dikira-kira? Kira-kira. Jadi Orang patwaannya. sholat syuruk itu dibolehkannya ketika matahari naik kurang lebih seukuran satu tombak. Pasti. Itu. Pasti atau kira-kira? Pasti. Pasti? Ada Pasti atau tidak? tombaknya. Jawabannya kira-kira. Kira-kira. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa sama. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya menentukan masuknya waktu sholat itu boleh dengan kira-kira. Ya, makanya ketika menentukan boleh menggunakan apa? Kaidah dalam artian kira-kira karena memang pengalaman sebelumnya. Oh, biar sekian, itu tidak masalah. Sehingga tidak bisa kemudian jadikan hujah. Oh, kalian itu kalau pas Ramadan pakai kalian kalau sholat pakai kira-kira. Ramadan nggak mau pakai kira-kira. Memang beda. Ramadan itu atau masuknya bulan itu dengan ru'yah langsung, tapi kalau menentukan masuknya waktu itu dengan kira-kira. Karena gini, bisa tidak kita melihat langsung matahari jam tergelincir? Nggak mungkin. Makanya pakai apa? Masuknya zuhur itu ketika matahari tergelincir ke arah barat. Nggak ada yang mengatakan bi ru'yati syamsi, lihat matahari. Oh, nggak ada yang mampu jamaah sekalian. Ya, kecuali pakai kacamata apa jamaah sekalian. Kalau mata telanjang nggak bisa. Makanya pakai tancap, kemudian kalau sudah apa miring sudah masuk zuhur. Ini semua kira-kira seperti itu. Ya, sehingga ada perbedaan antara menentukan masuknya waktu sholat dengan menentukan apa masuknya satu Ramadan. Makanya jamaah sekalian, kalau sholat itu boleh dengan ghalabatul dzon. Kita belum tahu, tapi dengan dugaan kuat boleh. Oh, kayaknya sudah masuk. Boleh, tidak masalah. Bahkan ketika misalkan dalam artian apa namanya? Ini arah kiblatnya beda ya. Tapi artinya memang kalau kita ragu, maka silakan ghalabatul dzon bisa dijadikan hujah, dugaan kuat. Kalau sudah muncul, silakan sholat seperti itu. Ya, Allahu taala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Nah, Bismillah Ustaz. Ini Ustaz, bagaimana kalau misalkan ada orang yang menyengaja untuk berbuka, tapi dia menyengaja buat safar dengan alasan saya misalkan malas puasa, terus menyengaja safar untuk membatalkan puasa, nah, maupun yang lainnya seperti itu, menghindari puasa gitu. Padahal alasannya adalah malas gitu. Ya jemaah sekalian, bolehkah seseorang karena memang ingin nggak puasa akhirnya sengaja safar? Boleh tidak jemaah? Sama seperti kasusnya gini, ada orang ingin berhubungan badan dengan istrinya, akhirnya ya dulu safar dulu, biar nanti di tengah perjalanan mampir ke hotel, akhirnya berhubungan badan. Boleh tidak jemaah? Silang pendapat ya. Kalau Syekh Malik Kamal, penulis kitab ini, beliau mengatakan boleh. Boleh jemaah. Tapi sebagian ulama tidak membolehkan dengan alasan khawatir itu dijadikan khilaf. Apa khilaf? Akal-akalan. Kan tujuan awalnya apa?
perubahan badan. Tujuan awalnya apa? Ya memang nggak puasa, sehingga yang terbaik hindari ya, jangan sampai kemudian karena memang nggak mau puasa akhirnya sengaja tiap hari safar bolak-balik tuh. Nah, ini apa namanya, khawatir memang menghindar syariat, khawatir seperti itu. Kecuali kalau memang safarnya benar-benar seperti contoh supir ya, supir antar apa namanya, antar provinsi misalkan, dan sudah safar jaraknya, tidak masalah tidak puasa, cuma nanti tetap dikodok seperti itu. Tapi kalau safarnya akal-akalan untuk menghindari syariat, yang terbaik dihindari seperti itu. Walaupun saya katakan tadi ada ulama yang mengatakan diperbolehkan, ya karena memang ya utur itu ada, dia safar benar-benar seperti itu. Cuma yang terbaik dihindari, yang terbaik dihindari seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya cukup demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.